Sistem jemput dana paksa pada pinjol ini akan diberlakukan pada tahun 2025, khususnya di pertengahan tahun 2025 ini. Nah, di sini saya mau bahas apa sih itu sistem jemput dana paksa. Di sini saya mau bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya jemput dana paksa di tahun 2025 untuk masalah kasus pinjol. Apakah benar itu akan terjadi di pertengahan tahun 2025 dan nanti sistemnya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau bahas ya, karena memang ada beberapa hal yang saya lihat di media sosial dan juga sempat viral juga mungkin kemarin-kemarin semuanya, atau teman-teman semuanya yang pernah lihat ada debt collector ataupun DC gitu kan, nagih ke rumah nasabahnya, ngambil barang dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau bahas ya, apakah benar ada sistem jemput dana paksa di tahun 2025 ini. Saya sendiri menemukan, udah cari juga beberapa situs-situs resmi ya. Ini mohon maaf saya sendiri sambil melihat ke sini karena di sini ada tablet. Sebagai referensi saya untuk membuat video itu saya baca-baca dulu ya. Jadi sebelum saya bikin video tuh baca-baca informasi dulu, bener apa enggak. Kalau bener ya saya bikin video, kalau salah juga saya akan sampaikan gitu kan. Oke, jadi untuk sistem jemput dana paksa ini tidak akan terjadi ya teman-teman semuanya dalam kasus pinjol. Kenapa? Karena pinjol itu konsepnya adalah KTA. Apa itu KTA? KTA adalah kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan. Nggak boleh ada jaminan apapun terkecuali data pribadi kita. Nah, itu bukan jaminan sih, itu kan sebagai verifikasi aja. Verifikasi bahwa kita yang melakukan pinjaman gitu. Itu sistemnya KTA kalau pinjol itu. Berbeda dengan bank. Kalau bank itu harus ada agunan atau ada jaminan untuk nominal tertentu ya sekarang ini. Mungkin kemarin itu ada KUR gitu kan. KUR kan nggak perlu agunan atau nggak perlu jaminan gitu kan. Tapi untuk nominal tertentu di atas 100 juta itu bakal ada yang namanya agunan atau jaminannya. Nah, kenapa kok bisa berbeda dengan bank pinjol ini? Karena pinjol ini diizinkan atau dibolehkan untuk menarifkan bunga yang tinggi. Beda sama bank. Nah, kalau bank itu bunganya ada batasannya, ya pinjol juga ada batasannya, tapi pinjol itu bunganya tinggi banget daripada bank. Contoh bank, itu bunga per tahunnya, kita hitungannya per tahun, itu bank per tahunnya maksimal paling gede banget 30% itu udah paling gede, nggak ada sih kayaknya. 30% paling nggak juga 20% per tahun ya. Kalau umumnya kan mungkin 13%, kalau KUR 6%, malahan per tahunnya cuma 6% gitu. Kalau enggak tuh itu 20% itu udah tinggi banget bunga di bank. Kalau kita minjem uang di bank nih, tenornya 1 tahun gitu kan, bunganya tuh 20%, artinya nanti kita bayar 120 juta lah, kurang lebihnya segitu. Tapi kalau kita minjem di pinjol 100 juta, bunganya itu enggak bakalan 20%, pasti jauh lebih tinggi, entah 50% ke atas, bahkan lebih ya. Kalau kalian minjem di tenornya 1 tahun ini teman-teman. Kalau nggak percaya kalian boleh, misal hutang kalian tuh minjemnya 100 juta, tenornya sama 1 tahun. Bayar di pinjol itu pasti lebih dari 150 juta. Saya yakin bunganya sangat tinggi. Kenapa kok pinjol tersebut bunganya tinggi? Ya karena pada awalnya pinjol tersebut KTA, nggak boleh ada jaminan. Sedangkan kalau di bank itu kalau minjam 100 juta harus ada jaminan, entah BPKB motor, mobil, ataupun rumah gitu kan, itu harus ada jaminan. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat itu sistem jemput dana paksa itu diterapkan, saya kira sangat tidak mungkin, karena sistem pinjol adalah KTA, kredit tanpa agunan, dan nggak boleh yang namanya debt collector itu ngambil barang apapun di rumah nasabah. Bahkan ngambil sandal aja nggak boleh, ngambil motornya, ngambil STNK motor, ngambil BPKB motor, ngambil sertifikat rumah, itu tidak diperbolehkan ya. Kalian harus tahu itu. Jadi jaminannya, kamu kan utang 10, misalkan kamu punya utang 50 juta, udah jaminannya motor aja, walaupun harga motornya cuma 10 juta kok, itu tidak diperbolehkan, karena pinjol adalah tanpa agunan ya teman-teman semuanya. Jaminannya sepeda aja wis harganya 1 juta, nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Ditagih aja uangnya ya, kalau uangnya nggak ada gimana? Ngambil barang itu tetap nggak boleh ya. Jadi sistem jemput dana paksa itu saya kira tidak akan terjadi juga di pinjol ini, kecuali bank. Kalau kita minjem di bank ya pasti pada awal perjanjiannya aja atau pada saat kita ngutang aja kita harus menyerahkan agunan tersebut atau jaminannya apa, itu harus kita serahkan langsung kepada pihak perbankan, seperti itu ya. Itu gambaran sederhananya lah. Hitung-hitungan kasarnya kayak gitu. Simpelnya, kenapa bunga bank kecil? Karena bank itu kalau kita mau minjem harus ada agunan. Tapi kalau pinjol bunganya besar, diperbolehkan bunga besar karena
nggak ada agunan atau nggak ada jaminan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, gampangnya kurang lebih seperti itu. Jadi sistem jemput dana paksa itu saya kira tidak akan terjadi tahun 2025, bahkan seterusnya pun saya kira nggak bakalan terjadi juga. Jadi nggak usah takut terhadap hal-hal itu, hal-hal aneh tersebut nggak usah ditakutin. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like, kalau nggak suka ya boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.